Al-Hadithul Ashir An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin wa qala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Hadis yang ke-10 ini berasal daripada Abi Hurairah, berasal daripada Abi Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhar, ya. Jadinya satu periwayatnya dengan hadis yang ke-9, ya. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyibun, maha baik, ya. Maha indah, maha bagus, ya. La yaqbal illa tayyiban, dan tidak menerima sesuatu itu kecuali sesuatu itu tayyiban, sesuatu itu yang baik pula, yang bagus pula, ya, yang indah pula, ya. Wa innallaha amarakum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amaral mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kaum mukmin itu, bima amara bihil mursalin, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu, wahai para rasul, ya, apa? Kulu min tayyibat, makanlah makanan-makanan yang baik, ya. Wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal-amal yang soleh, yang baik. Wa qala, dan Allah pun mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian makan makanan yang baik, ya. Wa ma razaqnakum, dan hendaklah kalian makan makanan yang baik dari rezeki yang baik pula, ya. Thumma dzakara rajulan yutilus safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang seseorang yang telah lama, yutilus safar, yang bepergian agak lama. Ash'atha akbara, ya, dengan rambutnya yang akbar, kusut, karena dia sudah lama bepergian, ya. Dia sudah melewati perjalanan musafir yang panjang. Orang ini yamuddu yadaihi ilas sama, ya, yamuddu yadaihi ilas sama. Yamuddu itu mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya, ya, mengadahkan tangannya, ya, ke atas langit. Kemudian ya Rabb, ya Rabb, dia senantiasa menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya. Nah, wa mat'amuhu haramun, sedangkan pada dirinya itu ada makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan ada minuman yang haram. Kemudian wa ghudhiya bil harami, dan menggunakan pakaian yang haram, ya. Kemudian fa anna yustajabu lidzalik, ya. Masuk makanan dengan kenyangnya menggunakan makanan-makanan yang haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana, maka sesungguhnya bagaimana itu doa bisa dikabulkan. Rawahu Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-10 ini
menerangkan tentang arti bahwa Allah itu memiliki sifat yang baik dan akan menerima segala sesuatu itu berasal dari sesuatu yang baik, ya. Sehingga tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada beberapa kandungan di sini di dalam hadis ini. Yang pertama, Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik. Makanya Allah mengatakan, maka Rasulullah menyebutnya di sini, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Perkara yang kita lakukan itu harus baik agar mendapatkan balasan dari Allah yang maha baik, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka apa? Tidak akan mendapatkan kebaikan. Contohnya, sedekah itu baik, tetapi kita sedekah menggunakan uang korupsi, maka itu tidak baik, tidak akan dikabul oleh Allah, ya. Nah, kemudian nafkahi istri itu baik, tapi kita menafkahi istri kita dengan barang-barang yang haram, maka tidak akan dikabul oleh Allah. Salat itu baik, tapi apa? Kita melakukan salat itu menggunakan barang-barang yang haram, itu juga tidak dikabul oleh Allah. Kalau ingin melakukan perkara yang baik agar diterima oleh Allah, maka lakukan perkara-perkara itu dengan sistem yang baik pula, ya. Nah, jangan sampai kita melakukan perkara itu dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, Rasulullah menerangkan tentang sama orang yang menjadi rasul dan orang yang menjadi seorang mukmin, perintahnya sama, tidak dibedakan, ya. Sehingga tidak ada alasan atau modus yang mengatakan, ya kan dia nabi, kita tidak, ya. Kan dia nabi, kita tidak. Tidak ada alasan itu, karena perintahnya sama. Makan dari perkara yang baik. Makanya disebutkan oleh Rasulullah apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat wa'malu sholihan. Allah perintah kepada rasul-rasulnya juga, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makan dari perkara yang baik, wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh, ya. Nah, ketika Allah perintahkan kaum mukminin pun sama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makan dari makanan-makanan yang baik, yang halal, dari apa yang kau dapatkan dari rezeki kalian. Jadi tidak ada ibaratnya kok Rasul bisa sekuat itu, ya. Nah, kemudian kita tidak bisa kuat, ya. Rasul itu adalah uswah yang harus kita contoh. Makanya perintahnya pun sama. Kalau Allah perintah kepada Rasulnya kulu min thayyibat, sama. Allah juga perintahkan kepada kaum yang beriman kulu min thayyibat, tidak berbeda, ya. Ini maknanya apa? Tingkatannya. Orang yang beriman bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul, tetapi untuk menjadikan dirinya Rasul nggak mungkin, karena Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul terakhir. Tetapi sifat-sifat Rasul, ya, akhlak-akhlak Rasul, ya, kehidupan-kehidupan Rasul bisa kita kerjakan, ya. Nah, jadinya bukan berarti Rasul bisa seperti ini, kita tidak bisa. Rasul pun sekalipun jadi Rasul diperintah makan dari yang baik dan mengerjakan amal soleh. Orang mukmin pun demikian. Karena apa? Sumber daripada tercapainya hajat, kabulnya hajat kita kepada Allah, itu juga bersumber dari apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Makanya Rasulullah menyebutnya di sini, menceritakan tentang tsumma dzakara rajulun yutilus safar.
ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan musafir, ya, capek, lelah, saking lelahnya orang ini, ya, kelihatan asy'atha akbar, rambutnya itu sudah kusut, ya, karena perjalanan yang panjang. Ya. Nah, kalau sekarang perjalanan yang panjang sekarang nggak akan kusut. Ya. Kalau bapak pakai minyak rambut dari rumah jam 6 pagi, nyampe di Mekahnya jam 11 malam, masih setil. Ya. Karena apa? Karena pakai pesawat. Pesawatnya pakai AC, ada pramugarinya lagi. Ya. Nah, ya. Nah, jadinya nggak mungkin kusut. Kalau kusut malu lah. Ya. Nah, tapi perjalanan panjang dulu beda. Perjalanannya itu naik padang pasir, masuk hutan dan lain sebagainya. Nah, sehingga membuat rambutnya ini berantakan, ya, kering, kusut. Nah, orang ini capek. Karena capeknya, ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke atas langit. Nah, makanya di sini ada perintah, ya, yang menyebabkan bahwa mengangkat tangan itu, ya, salah satu daripada terkabulnya doa. Kalau kita ngangkat tangan, ya, nah, makanya disunnahkan, ya, untuk mengangkat tangan kalau berdoa, ya. Nah, orang ini mengangkat tangan ke atas langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya. Akan tetapi mat'amuhu haramun, makanannya itu haram, masyrabuhu haramun, kemudian minumannya pun haram, ya. Wa yalbisu haramun, pakainya pun haram, ya. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan makanan yang haram. Fa annahu yustajabu lidzalik, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, bagaimana itu doa bisa terkabul? Semuanya haram. Sehingga apa? Syaratnya terkabul doa itu adalah, salah satunya itu adalah harus menghindari makanan, minuman, pakaian yang haram. Ya, kalau ada unsur haramnya sudah jelas itu tidak akan baik. Ya, nah, kalau ada unsur haramnya sudah jelas itu tidak baik. Nah, makanya kalau kita berdoa harus bersih, bersih dari makanan haram, bersih dari minuman haram, bersih dari pakaian yang haram. Makanya orang-orang tasawuf itu, ya, kalau tidak memiliki kemampuan, ya, mana yang sudah menjadi ketetapannya, pakaian yang dipakainya itu terus yang dipakai. Menurut filosofi orang-orang tasawuf, boleh pakaian ini lusuh tetapi bersih daripada pakaian itu bagus tapi dari unsur yang tidak bersih, maksudnya unsur haram, ya. Nah, makanya harus kita perhatikan, ya. Nah, makanya kalian kalau dalam kondisi apapun, ya, hati-hati, ya. Nah, ini mudah sekali sekarang kita mendekati perkara haram, ini mudah sekali. Salah satunya apa? Ngelihat mangga orang, ya, makan, ya. Ya, ngelihat jambu coklat, makan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, al halalun bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, jambu di pondok ini gimana hukumnya ini, ya. Nah, santri kalau sepi orang di pondok sudah naik tuh mangga, ya. Nah, ya, harus diperjelas hukumnya. Kepada siapa kita memperjelas hukum? Kepada orang yang diberikan kewenangan di pondok. Ada ketua pondok, ada pengasuh, ya. Izin, ya, Ustadz, kalau kita lapar mau petik jambu, halal tidak? Kalau pengasuh bilang halal, nah, petik. Kalau pengasuh bilang jangan, jangan dipetik sekalipun kalian santri, ya. Nah, jadinya pertegas hukumnya. Itu ada jambu coklat, ada jambu batu, ya, ada mangga. Ya, ini yang perempuannya kalau beberok-berok pauk juga harus pertegas dulu, ya. Nah, ya, karena ini bahaya nih. Kalau petik-petik sembarangan nanti larinya ke subhat, dan subhat itu lebih condong kepada yang
yang haram. Ya gimana ceritanya baca Rotibul Haddad setiap hari agar diberikan jodoh yang bagus? Nggak akan tercapai. Orang di dalam perutnya itu ada unsur haram. Nah, makanya hati-hati, ya, hati-hati. Nah, yang terakhir sunnah kita mengangkat tangan, ya. Kenapa disunnahkan kita mengangkat tangan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Rabbakum Hayyun Karim, yastahyi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadaihi fayurudduhuma khaibataini. Apa maksudnya Inna Rabbakum Hayyun Karim? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kalian ini Hayyun Karim, sangat malu, ya, malu dan sangat pemurah. Ya. Terhadap siapa? Min abdihi ayyarfa ilaihi yadaihi, terhadap orang-orang hamba-hambanya yang mengadahkan tangannya kepadanya. Ya. Kemudian fayarudduhuma khaibataini, dan enggan untuk menolak apa permintaannya. Nah, makanya sunnah kita ngangkat tangan, ya. Karena ceritanya Nabi, Allah itu malu kalau ada hambanya mengangkat tangan meminta kepadanya, ya. Makanya jangan berat-berat ngangkat tangan, ya. Angkat. Bahkan disebutkan di satu riwayat Rasulullah kalau doa itu sampai kelihatan kelelekannya, ya, kalau doa. Makanya sahabat itu nunggu waktu doa Rasulullah, karena kelelekannya Nabi itu bersih, bercahaya, bersinar, ya. Ya, makanya kalian tuh berdoa, ya. Minimal singkat saja, habis sholat, ya, Allahumma lakal hamdu syukra wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Akan dimudahkan segala urusan kita, yang sulit akan mudah, yang jauh akan dekat, ya. Yang belum nampak akan nampak, ya. Itu minimal sehabis sholat. Allahumma lakal hamdu syukra wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hadis yang ke-10 ini ada manfaatnya dan kalian bisa memahaminya dan bisa menjadi modal hukum kita untuk kehidupan di dunia ini dan menjadi najih di kehidupan di akhirat kelak. Al-hadis al-hadi wal ashr, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Kita niatkan diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur yang berisi dengan ketaatan, diberikan kita keberhasilan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah ini. Begitu juga kita niatkan muassis daripada Pondok Pesantren Sirajul Ulum Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, mudah-mudahan diberikan tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterangi kuburannya, dilapangkan kuburannya, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga, dan semoga kita dijadikan santri-santri beliau yang istiqamah menjaga daripada apa yang telah diwariskan oleh beliau semasa hidup beliau. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, ya Hanan ya Mannan, بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، بالقبول والغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلال
خائف إن الغضبان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظننا فيك يا رجاء أهل الإيمان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول لا تخيف راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران الفاتحة.